KPK kembali memanggil Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho sebagai saksi atas dugaan suap terhadap Hakim PT UN Medan. Ini merupakan panggilan kedua setelah sebelumnya mangkir dari panggilan KPK. Langsung kita bergabung dengan Anita Rusyan. Anita, apakah Gubernur Sumatera Utara hadir dalam pemeriksaan kali ini? Ya Rike, hari ini akhirnya Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho tiba atau hadir dalam panggilan KPK ini. Tadi Gatot bersama dengan pengacara Rasman Arif Nasution tiba di gedung KPK tepatnya pada pukul 9.35 waktu Indonesia Barat. Dan saat tiba di gedung KPK ini, Gatot bersama dengan Rasman dan beberapa orang pengawalnya ini langsung memasuki gedung KPK tanpa memberikan komentar apapun kepada rekan media. Dan hari ini merupakan panggilan kedua kepada Gatot setelah sebelumnya ini Gatot mangkir pada tanggal 13 Juli lalu. Dan hari ini merupakan pemeriksaan Gatot sebagai saksi atas tersangka Gary atau M. Yagari Bastara. Ini merupakan pengacara dari kantor advokat OC Kaligis yang sebelumnya telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Dan dalam kasus ini kemarin PLT pimpinan KPK Indrianto Seno Aji juga menjelaskan kepada rekan wartawan terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Gatot Pujo Nugroho ini berkaitan ini untuk memperjelas dan memperluas objek pelaku maupun objek ini dari manakah sebenarnya sumber uang suap yang diberikan kepada Hakim PT UN Medan. Dan sebelumnya KPK juga telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka, 3 diantaranya adalah Hakim PT UN Medan, di mana salah satunya ini adalah Ketua PT UN Medan, Tripeni Irianto, kemudian 2 hakim lainnya adalah Dermawan Ginting Amir Fauzi, seorang panitera PT UN Medan Syamsir Yusfan, kemudian pengacara Gary, dan pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis atau yang biasa dikenal dengan OC Kaligis. Dan sebelumnya mengulas sedikit mengenai kasus dugaan suap ini, diawali dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh penyidik KPK Rike pada 9 Juli lalu. Ini KPK berhasil menyita barang bukti sejumlah uang ini dengan total sebanyak 15.700 dolar Amerika Serikat dan 5.000 dolar Singapura. Sampai saat ini kami masih menunggu bagaimanakah hasil pemeriksaan dari Gatot, apakah nantinya Gatot ini ditetapkan sebagai tersangka juga atau tidak. Ya Rike, demikian informasi sementara yang bisa kami sampaikan langsung dari KPK, kembali ke Anda. Anita Rusyan melaporkan, terima kasih. Informasi lainnya pemirsa, setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak Selasa malam, hari ini OC Kaligis mendatangi gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama Heranov Al-Bashir di gedung KPK Jakarta. Heranov, bagaimana jalannya pemeriksaan? Ya Gilang, benar sekali bahwa hari ini tepat pada pukul 11.40 waktu Indonesia Barat, pengacara kondang yang kini ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan kasus suap kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Sumatera Utara OC Kaligis datang ke gedung KPK untuk memenuhi pemeriksaan. Meskipun tadi OC Kaligis ketika kami bertanya apa maksud dari kedatangan ia pada hari ini, ia mengatakan hanya ingin bertemu dengan awak media. Biasanya Gilang, di KPK ada jadwal pemeriksaan di ruang wartawan. Namun pada hari ini OC Kaligis namanya tidak masuk dalam pemeriksaan. Dan biasanya juga bahwa ketika tersangka datang ke gedung KPK dengan menggunakan rompi setelah ditahan, ia adalah dalam agenda pemeriksaan oleh penyidik Komisi Anti Rasuah ini. Tadi ketika datang, OC Kaligis datang dengan mobil tahanan dan menyatakan kepada awak media bahwa ia tidak pernah, ketika kami tanyakan kepada OC Kaligis apakah pernah menyuruh anak buahnya yaitu bernama M. Yagari Bastara atau yang akrab disapa Gary untuk bertemu dengan 3 hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Sumatera Utara untuk datang ke Medan. Tadi OC Kaligis menyatakan bahwa ia mengetahui anak buahnya datang ke Medan Sumatera Utara, tapi ia tidak menyuruh dan malah menyuruh kembali pulang ke Jakarta dan tidak menemui hakim, yaitu 3 hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah juga ditetapkan menjadi tersangka. Dan tadi pun OC Kaligis ketika kami tanyakan apakah benar panitera dan juga hakim
Petun meminta uang THR kepada OC Kaligis, dan panitera dan hakim PT UN ini meminta juga uang lainnya. Tadi OC Kaligis menyatakan tidak ada permintaan THR dari panitera, namun ia mengetahui bahwa 3 anak buahnya, maksud kami 1 anak buahnya tahu bahwa ia benar pergi ke Medan, Sumatera Utara. Dan tadi OC Kaligis juga mengatakan ia melarang Gary, anak buahnya itu, untuk terbang ke Medan untuk menemui 3 hakim Petun. Namun perintah OC ini tidak dihiraukan oleh Gary, dan Gary pun tetap berkunjung ke Medan, Sumatera Utara. Dan tadi juga OC mengatakan penjemputan paksa yang dilakukan oleh KPK kemarin ia sama sekali terkejut. Ia sampai hari ini masih menyatakan dirinya sebagai saksi, dan ia tidak mengaku bahwa apa yang telah dituduhkan oleh KPK adalah tidak benar. Sebelumnya KPK resmi menetapkan OC Kaligis sebagai tersangka suap kemarin, dan atas dugaan tersebut Kaligis disangka dengan pasal 6 ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B, pasal 13 Undang-Undang 20 tahun 2001 junto pasal 64 ayat 1, pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita simak pernyataan dari OC Kaligis. Dan tanpa surat panggilan saya ditahan, langsung ditahan. Jadi itu nanti kita kan di sana aja. Pak Oce, apa benar kemarin Pak Oce memerintahkan anak buah untuk menghilangkan barang bukti saat penggeledahan di sana Pak Oce? Pak Oce naik, Pak Oce, Pak Oce naik. Sama sekali tidak benar. Pidana itu. Iya. Ceritanya dijemput gimana? Ceritanya dijemput Sana di jalan-jalan di Hotel Burung. Kan saya dengar, kan saya dari Makassar. Saya dengar ada panggilan, datangnya jam 10.40 mesti menghadap jam 10. Kita sudah tulis surat. Kemudian kemarin itu saya tulis surat kepada komisioner, saya akan datang tanpa. Nah, saya sudah larang anak buah saya ke sana. Tapi dia ngotot minta tiket ke orang lain. Nah, itu aja. Ini saya nggak usah kembangkan. Ini berarti inisiatif sendiri. Jadi nggak ada perintah langsung. Iya loh. Nggak ada perintah langsung. Kenapa? Enggak banyak. Udah itu jangan disebut di sini nanti. Tapi Pak wartawan banyak, terima kasih. Berarti hakim memeras dong. Berarti hakim memeras. Cukup, kalau Anda mau ambil di situ jangan tanya saya begitu. Sama-sama wartawan. Enggak dong, hakimnya belum tentu. Cukup panjang. Cukup ya, cukup tar lagi ya. Akan mengajukan pra peradilan, Pak. Apa? Udah, enggak, terlalu gini. Gilang, kembali ke Anda. Baik, Heranov, terima kasih untuk laporan Anda. Heranov Al-Bashir melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Sementara itu KPK kembali memeriksa tersangka suap hakim di Medan, yaitu OC Kaligis, yang hari ini terkait dengan kasus yang sama. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang pernah diperiksa sebagai KPK sebagai saksi tidak terlihat beraktivitas di kantor Pemprov Sumut. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama Heranov Al-Bashir di gedung KPK dan Andika Bakti di Medan, Sumatera Utara. Kita akan ke rekan Heranov terlebih dahulu. Selamat siang Heranov. Apa pemeriksaan OC Kaligis sudah selesai hingga siang hari ini? Ya, selamat siang Widya. Hingga pukul 13.05 waktu Indonesia Barat atau saat ini, OC Kaligis selaku tersangka kasus dugaan suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Sumatera Utara masih diperiksa oleh penyidik KPK. Lembaga antirasuah ini telah memeriksa OC Kaligis sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Ini artinya sudah 1 jam 30 menit. OC Kaligis menjalani pemeriksaan di gedung KPK, tepatnya di lantai 6 gedung KPK. Tadi ketika datang pada pukul 11.40, OC Kaligis mengatakan kepada awak media bahwa ia mengetahui informasi bahwa memang panitera dari Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Syamsir Yusfan berkali-kali menghubungi anak buahnya untuk meminta tunjangan hari raya atau THR. Dan tadi OC Kaligis mengaku bahwa ia telah melarang anak buahnya Gary untuk berkunjung ke Medan, Sumatera Utara, memberikan uang suap kepada 3 hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang juga sudah menjadi tersangka atas kasus ini. Dan tadi OC juga mengatakan bahwa kedatangan dari Gary ke Medan, Sumatera Utara atas inisiatif Gary sendiri, bukan atas arahan OC Kaligis. Dan ini berbeda, Widya, dengan statement atau keterangan yang telah disampaikan oleh Gary beberapa waktu lalu. Dia mengatakan bahwa
berkunjung ke Medan, Sumatera Utara memberikan uang THR kepada 3 hakim pengadilan tata usaha negara atas suruhan dari atasannya. Ini berbeda sekali dengan apa yang telah diungkapkan oleh Oce Kaligis pada hari ini. Tadi Oce juga sempat bercerita terkait dengan proses ataupun kronologi penjemputan paksa yang dilakukan oleh KPK kemarin. Oce Kaligis baru saja pulang dari Makassar, berjalan-jalan di jalan ataupun di Hotel Borobudur Jakarta Pusat. Padahal sebelumnya Oce Kaligis meminta agar pemeriksaan ditunda, namun KPK tetap menjadwalkan pemeriksaan kepada Oce Kaligis dan langsung dijemput paksa kemarin. KPK Widya nampaknya terus mengembangkan kasus ini karena tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru, tidak hanya Oce Kaligis dan kemudian 3 hakim pengadilan tata usaha negara yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Informasi yang kami himpun di KPK hingga saat ini, PLT pimpinan KPK Indrianto Seno Aji mengaku saat ini sudah ada persiapan ataupun sprindik baru untuk tersangka baru atas kasus suap hakim pengadilan tata usaha negara. KPK saat ini posisinya membidik siapakah yang menjadi pemilik uang suap kepada hakim pengadilan tata usaha negara. Seperti yang kita ketahui bahwa sudah ada 5 tersangka, diantaranya itu Gary selaku pemberi suap, Tripeni, Amir, Dermawan, dan Syamsir selaku penerima suap. Dan Oce Kaligis selaku atasan dari Gary, yaitu pemberi suap kepada hakim pengadilan tata usaha negara. Tadi pun Gary pada awak media beberapa waktu lalu juga mengatakan bahwa kantor Oce Kaligis yang disewa oleh pihak Pemprov Sumatera Utara untuk memenangkan gugatan di pengadilan tata usaha negara guna mementahkan penyelidikan yang dilakukan oleh Kejati Sumatera Utara terkait kasus korupsi di Bansos Sumatera Utara. Ini pun nantinya KPK akan membidik tersangka baru dari kasus ini. Kita simak pernyataan dari Oce Kaligis. Pak Oce, apa benar kemarin Pak Oce memerintahkan anak buah untuk menghilangkan barang bukti saat penggeledahan di kantor Pak Oce? Pak Oce naik, Pak Oce, Pak Oce naik. Sama sekali tidak benar. Ceritanya dijemput gimana? Ceritanya dijemput Saya lagi jalan-jalan di Hotel Borobudur. Kan saya dengar kan saya dari Makassar. Saya dengar ada panggilan datangnya jam 10.40 mesti menghadap jam 10. Kita tulis surat. Kemudian kemarin ini saya tulis surat kepada komisioner, saya akan datang tanpa. Nah, saya sudah larang anak buah saya ke sana, tapi dia ngotot minta bikin orang lain aja. Ini saya nggak bisa kembangkan. Ini berarti inisiatif sendiri. Jadi tidak ada perintah langsung ya? Iya. Ada perintah langsung. Kenapa? Enggak banyak. Widya, kembali ke Anda.